Paslon yang bertarung di Pilkada Serentak 2024 sudah memulai kampanye perdana. Tak terkecuali paslon Pilgub Jawa Tengah Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tahsyasin. Berdekatan dengan dimulainya masa kampanye, Poltreking Indonesia merilis survei Pilgub Jawa Tengah. Hasilnya pasangan Ahmad Lutfi Tahsyasin unggul dengan perolehan 52,2%, sementara Andika Perkasa, Hendrar Prihadi 31,4%. Ada 16,4% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab. Meski memiliki perbedaan sekitar 20%, persaingan keduanya cukup kompetitif. Dari selisih elektoral memang lebih unggul Ahmad Lutfi dan Tahsyasin. Tapi Ahmad Lutfi dan Tahsyasin itu membawa incumbency, di mana kita tahu Tahsyasin adalah wakil gubernur incumbent, kemudian Ahmad Lutfi juga sosialisasinya relatif lebih awal kalau kita perhatikan ketimbang Andika. Meskipun jaraknya 20% lebih unggul Ahmad Lutfi dan Tahsyasin, tapi saya melihat ini cukup kompetitif. Dua cagup Jateng diketahui merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Polri. Andika adalah Jenderal Bintang 4 yang pernah jadi Panglima TNI. Sementara Ahmad Lutfi, Jenderal Bintang 3 Polri dengan jabatan terakhirnya Irjen Kementerian Perdagangan. Sementara untuk tim sesnya, Andika Perkasa bilang, ketuanya adalah Umar Wahid Hashim yang merupakan adik Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia pun tidak memungkiri ada puluhan purnawirawan jenderal yang gabung ke tim sesnya. Beliau cucu pendiri NU, adiknya Gus Dur. Jadi beliau yang menjadi ketua tim pemenangan dan struktur di bawahnya banyak. Pak, kalau purnawirawannya ada banyak nggak, Pak? Iya, ada, masih ada. Karena juga mereka-mereka yang peduli dan siap untuk membantu. Ada berapa, Pak? Sekitar berapa? Hitungan saya sekitar 30-an. Sementara Ahmad Lutfi sudah sejak awal September mengumumkan tim sesnya yang diketuai Letjen Purnawirawan AM Putranto. Timnya pun banyak diisi purnawirawan jenderal dari mantan Kasat hingga mantan Kapolri. Di luar soal tim ses, Lutfi bilang ingin pilkada digelar dengan santun dan tidak menjelekkan paslon lain. Kita melakukan pesta demokrasi. Pesta itu harus meriah, rakyat harus bergembira, kita harus tertawa, sehingga menyampaikan aspirasi terkait demokrasi kita dengan santun, dengan tidak menjelekkan, tidak ada gesekan, tidak ada fitnah. Masyarakat kita lebih dewasa akan memilih kepada pimpinan yang nantinya membawa Jawa Tengah lebih maju. Meski kedua cagup di Jateng punya latar belakang perwira tinggi TNI Polri, kini keduanya sudah menjadi warga sipil. Tapi apakah soal pangkat dan jabatan akan berpengaruh dalam perjalanan pilkada nanti? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masa kampanye Pilkada Serentak sudah dimulai. Dua purnawirawan jenderal yang jadi cagup di Jawa Tengah juga sudah mulai belusukan. Jelang masa kampanye, survei pun sudah keluar dari Poltreking. Apakah embel-embel jenderal ini punya pengaruh besar untuk menggait suara pemilih? Saat ini sudah bersama kami dan kita akan bahas di pagi hari ini. Ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah ada Mas Hanta Yuda. Selamat pagi, Mas Hanta. Selamat pagi, Adisti. Ya, kemudian juga ada tim sukses dari pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tahsyasin. Sudah ada Mas Rizky Ansyari. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Rizky. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada juru bicara dari tim sukses Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sudah ada Mas Dito. Selamat pagi Mas Dito. Selamat pagi Mbak. Ya, bisa ini Mas Dito nama lengkapnya begitu untuk kita tampilkan? Sudah saya tulis Mbak. Oh oke, baik. Mas Dito, ini kita kan membahas ya, ada Poltreking, kemudian juga ada Mas Rizky juga. Poltreking baru saja merilis begitu ya beberapa hari yang lalu soal bagaimana tingkat elektabilitas dan segala macamnya lah, termasuk yang kemudian menjadi sorotan adalah soal perang bintang ini, Mas Hanta. Kita tahu pasangan dari Ahmad Lutfi dan juga
Taci Yassin ini unggul 50% lebih begitu. Sementara di posisi keduanya ada Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Apa yang bisa dicermati termasuk juga soal yang belum menentukan pilihan dan juga swing voter ini yang masih tinggi juga, Mas Hanta? Ya, di sini memang ada beberapa faktor yang menyebabkan relatif cukup tingginya elektabilitas Ahmad Lutfi Taci Yassin. Satu dari sisi popularitas, karena kita tahu sosialisasi yang dilakukan Ahmad Lutfi itu jauh lebih awal dan masif dibandingkan Pak Andika yang menurut saya terbilang terlambat ya, karena baru diputuskan pas pendaftaran ya, baru muncul penantangnya dari PDI Perjuangan. Nah itu membuat tingginya Pak Lutfi, saya kira dari sisi itu. Ditambah faktor yang kedua, kita tahu juga Taci Yassin adalah wakil gubernur incumbent, dia kontributif secara elektoral, memiliki popularitas. Tapi itu juga sebenarnya bisa diimbangi oleh sosok Mas Hendi yang juga wali kota Semarang 2 periode. Jadi bisa diimbangi. Nah yang ketiga, yang juga kontributif saya kira bisa dilihat dari sisi kombinasi pasangannya antara Ahmad Lutfi dan Taci Yassin ini nasionalis religius, yaitu menjadi keunggulan dibandingkan Andika. Terutama kalau kita cross tabulasi pemilih NU yang terasosiasi NU 75% itu mayoritas ke pasangan Lutfi Taci Yassin, itu juga menyumbang. Dan yang menarik memang ini diimbangi juga oleh Pak Andika, tadi ketua tim pemenangannya juga jelas NU-nya, cucu Gus Dur ya, untuk mengimbangi. Dari sisi Pak Ahmad Lutfi juga ingin mengimbangi sepertinya. Ketua tim pemenangan dan beberapa purnawirawan jenderal, terutama dari militer, dari Angkatan Darat juga cukup banyak. Jadi sangat ingin mengimbangi. Dan yang ketiga, satu lagi yang keempat, lihat dari cross tabulasi data kami, yaitu potensi mesin politiknya cukup besar, koalisi partainya didukung, dan itu linear semua selain PD Perjuangan. Jadi PDIP basis masanya lebih banyak ke Pak Andika, di luar PDIP semuanya Kim Plus itu sebagian besar ke Ahmad Lutfi Taci Yassin, termasuk pemilih Jokowi, tanda petik yang mengapresiasi kinerja Jokowi yang 80% lebih di Jawa Tengah, itu sebagian besar pemilihnya ke Ahmad Lutfi Taci Yassin, dan juga pemilih Prabowo di Pilpres yang lalu juga lebih banyak. Nah, faktor-faktor itulah yang menyebabkan kuatnya elektabilitas potensi di atas 50%. Tetapi jangan lupa, catatan saya sedikit lagi, peluang Andika juga tidak kecil. Karena satu, modal awalnya sudah cukup tinggi, yaitu di atas 30%. Dan yang kedua, masih ada waktu. Saya ingin jawab pertanyaan Adisti tadi soal undecided dan swing votersnya, masih 2 bulan ada waktu untuk bersosialisasi. Apalagi kita tahu yang ketiga, selain Ahmad Lutfi dan Taci Yassin punya personalitas yang oke, bagus, sama secara potensi Pak Andika dan Pak Hendi juga itu potensial ya, figur kita tahu kompetensi dan lain sebagainya bisa dijual tanda petik. Dan yang keempat, mesin politik PDIP kita harus katakan ini adalah kandang banteng, biasanya dia bergerak cukup kuat, efektif, beberapa kali memenangkan Pak Bibit, Pak Ganjar 2 periode, Pak Jokowi dimenangkan 2 periode, hanya 2024 saja PDI Perjuangan kalah dalam kontestasi di Jawa Tengah. Jadi potensi penetrasi politik dilakukan Pak Andika dan Pak Hendi menurut saya ke basis-basis Pak Ahmad Lutfi dan Taci Yassin juga itu bisa berpotensi menjadi kompetitif. Dan terakhir satu lagi, datanya menunjukkan undecided-nya masih 16,4%, satu itu. Kedua, yang masih mungkin merubah pilihan Adisti cukup tinggi di Jawa Tengah. Dibandingkan Jawa Timur, kami sudah rilis surveinya, yaitu 48% pemilih masih mungkin merubah pilihan. Nah, karena itu ada potensi akan kompetitif dua pasangan ini. Yang kedua-duanya saya kira tim pemenangan. Menarik sekali begitu ya. Undecided voternya 16,4%, kemudian swing votersnya bahkan 48%. Jadi ada kemungkinan ini masih berubah, masih mau memilih Pak Andika ataukah Pak Ahmad Lutfi begitu ya. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Hanta faktor-faktor apa saja yang kemudian menyebabkan nama Ahmad Lutfi yang kita tahu sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah bersanding dengan Taci Yassin, formasinya bisa dikatakan nasionalis dan religius begitulah. Itulah yang kemudian juga bisa mendongkrak elektoral, termasuk juga dikatakan tadi sepertinya Pak Andika Perkasa ini agak terlambat begitu ya untuk bisa belusukan kanan kiri begitu. Nah, respon dari tim ses Mas Dito bagaimana ini supaya bisa mengejar ketertinggalan ini, Mas Dito? Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Adisti. Selamat pagi Mas Hanta Yuda.
dan selamat Mas pagi Dito. tim sukses dari paslon nomor 2 ya, Pak Mas Ahmad Rizky. Lutfi dan Pak Taj Yassin. Jadi memang seperti yang sudah diberitahu dari survei dan juga tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda, bahwa memang Pak Andika memang dicalonkannya tidak dari jauh-jauh hari, tapi memang mendadak memang. Jadi memang keputusan dari partai itu mendadak dikeluarkan dan akhirnya muncullah nama Pak Andika. Andika dan Mas Hendi. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan ini merupakan PR bagi kami untuk mengejar ketertinggalan dan juga Pak Andika akan terus bersosialisasi ke tiap-tiap daerah di Jawa Tengah dan terus konsolidasi dengan baik itu dari internal partai maupun juga dengan para relawan. Dan beliau akan sebanyak mungkin menyapa masyarakat. Saya kira itu yang dilakukan oleh Pak Andika dan Mas Hendi dalam waktu dekat, Mbak. Jadi terus untuk terjun ke tiap daerah dan tetap menyapa masyarakat. Oke, itulah yang kemudian sampai saat ini juga diikuti juga sedang dilakukan juga oleh Pak Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin untuk bisa leading begitu ya. Nah, yang kemudian menjadi sorotan adalah baru-baru ini nih, Mas Dito. Saya ke Mas Dito dulu ya, Bung Rizky ya. Ini soal yang viral di media sosial nih, Mas Dito. Pak Andika ingin salaman ke PJ Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, pada saat deklarasi kampanye damai dan juga kepada Kapolda Jawa Tengah pada saat itu. Tapi kemudian tidak berbalas. Ini apakah ada pembicaraan juga di antara tim sukses ini? Iya, iya Mbak Disti. Jadi ya beliau sempat bercerita memang beliau bermaksud untuk menyalami Pak PJ Gubernur Jawa Tengah dan juga Pak Kapolda Jawa Tengah. Namun mungkin pada waktu kondisi itu karena mungkin sedang lalu lalang, sepertinya beliau tidak melihat. Tapi Pak Andika sendiri tidak ada hard feeling. Jadi beliau welcome karena sebelum acara pun beliau juga berbicara dengan baik dengan Pak PJ Gubernur maupun dengan Pak Kapolda. Jadi ini cuma mispersepsi saja, tapi semuanya tidak ada masalah. Oke, jadi tidak ada masalah ya, nggak apa-apa ya, no hard feeling ya kalau No hard untuk feeling. Pak Andika. J. Oke, baik. Saya ke Mas Rizky. Mas Rizky, ini kan kalau kita lihat ya, nama Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin ini bisa dikatakan unggul lah ya sementara begitu ya, karena memang dari hasil poltreking mengatakan ada 52,2% kalau tidak salah begitu ya. Posisi Ahmad Lutfi ini cukup bisa menguntungkan karena sebelumnya merupakan Kapolda Jawa Tengah begitu, incumbent juga. Taj Yassin, apa yang kemudian jangan sampai kita juga hanya adu perang bintang saja, tapi kita tunggu juga adu gagasannya. Nah, ini dia nih, adu gagasan yang kita tunggu juga soal kesejahteraan, begitu ya, kemudian ekonomi, pendidikan, kesehatan. Apa sih yang kemudian menjadi konsen atau yang mau diperkenalkan program-program dari Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin ini? Oke, baik. Yang pertama sebenarnya kalau kita lihat kenapa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin itu cenderung sudah unggul gitu. Ini lebih kepada Pak Lutfi kan sudah pernah mengabdi, sudah pernah berbuat, dan Pak Lutfi juga sudah banyak ternyata dikenal ketika kita kemarin sudah mulai banyak turun ke bawah, bukan kita lagi kampanye, tapi kita ketemu kayak saudaranya Pak Lutfi aja, kira-kira gitu. Nah terus bagaimana soal program ya, kita juga nggak akan jauh dari masalah Jawa Tengah, kita akan konsentrasi sama kesenjangan sosial, kita akan konsentrasi sama kesehatan dan juga masalah-masalah soal lapangan kerja. Dan nanti lebih jelasnya kita coba dijabarkan sama Pak Lutfinya langsung gitu. Oke, ada kebijakan apa yang kemudian dari soal kesejahteraan misalkan ya, kan kita tahu soal kesejahteraan ini Provinsi Jawa Tengah ini tingkatnya adalah tingkat kedua begitu dengan provinsi termiskin di Jawa setelah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Tengah yang kita tahu juga tidak hanya soal di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota lainnya begitu yang juga kota-kota terpencil lainnya. Bagaimana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka? Yang pertama memang masalah yang paling banyak itu kan dari segi pertanian. Nah, kita akan coba banyak melakukan hal-hal positif di segmentasi petani, terus juga nelayan. Nah, kita akan punya nanti program-program unggulan yang konsentrasi di mereka, terus membangkitkan ya minimal cara mereka bertani, lalu selanjutnya soal pasarnya mereka. Nanti lebih lanjutnya kita akan bahas di segmen selanjutnya supaya program ini saya bahas secara sistematis, terus juga Pak Lutfi menyampaikan dengan data yang hasil dari kita turun kemarin.
Tapi sampai saat ini yang sudah belusukan kemana saja wilayahnya? Hmm, dari seluruh kabupaten kota hampir sekitar satu atau dua lagi lah yang belum sih. Sebenarnya sudah hampir semua merata. Tapi yang saya bilang tadi, ini ternyata ketika turun di lapangan lebih kepada Pak Lutfi menemui teman-teman dan saudara-saudaranya ketika waktu dia menjabat sebelumnya. Karena kita nggak perlu lagi kampanye, tapi sudah punya teman, sudah punya keluarga, sudah punya orang yang sayang sama Pak Lutfi. Gitu. Oke, saya juga berharap ini tidak hanya sekedar perang bintang, tapi juga kita tentu saja warga Jawa Tengah kalau kita sedang menonton sampai saat ini, kita juga pastinya menunggu gagasan-gagasan apa yang bisa dibawa supaya Jawa Tengah ini menjadi lebih baik terutama. Ke Mas Dito, ini kan kita tahu ya, tingkat kesejahteraan di Jawa Tengah juga bisa dikatakan soal UMP, Mas Dito. UMP Provinsi Jawa Tengah kalau tidak salah itu ada di angka 2 juta. Bagaimana tim sukses dan juga pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan di Jawa Tengah? Iya, baik. Terima kasih Mbak Disti pertanyaannya. Jadi beliau sangat concern ya terhadap UMP masyarakat Jawa Tengah. Jadi pasangan Pak Andika dan Pak Hendi. Jadi Pak Andika banyak belajar terkait dengan membangun ekonomi Jawa Tengah, dimulai dari daerah-daerah dan juga kota-kota, dan juga itu semua beliau nilai dimulai dengan pembangunan manusia. Jadi Pak Andika dan Pak Hendi akan lebih banyak untuk fokus terhadap investasi pembangunan manusia. Karena modal utama dari pembangunan ekonomi adalah manusianya. Jadi beliau akan banyak fokus kepada pendidikan dan juga kesehatan. Karena kalau masyarakat Jawa Tengah yang sehat, maka baru bisa kita akan mengejar ketertinggalan ekonomi. Jadi masyarakat Jawa Tengah harus diberi kecerdasan, dalam artian mereka harus sekolah lanjut, baik itu sampai tingkat SMA atau perguruan tinggi, dan juga kesehatannya. Jadi kesehatannya itu mulai dari aksesabilitas, affordabilitas, dan juga keterjangkauan dari masyarakat Jawa Tengah. Itu yang akan beliau perhatikan. Beliau sangat menguasai data-data, terutama terkait dengan indeks pembangunan manusia Jawa Tengah dan juga terkait dengan data stunting di Jawa Tengah. Dan itu yang akan menjadi PR beliau dan akan menjadi concern beliau untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah. Itu Mbak. Oke, itu tadi kita membahas soal masalah kesejahteraan begitu ya. Bagaimana kita tahu UMP di Jawa Tengah itu masih di angka 2 juta sekian begitu. Nah, saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini kalau kita lihat ya, adu gagasan ini akankah bisa terlihat atau justru terlihat sorotannya justru malah perang bintang saja untuk di Jawa Tengah? Iya, dua-duanya berpotensi ya. Kalau berdasarkan data survei kami ya, Disti, misalnya pemilih rasional lebih tinggi 47,4%, pemilih psikologisnya 34,4%. Nah, perang bintang yang kita istilahkan itu perang kekuatan personalitas dan background organisasi dan seterusnya itu bisa jadi adalah pilihan preferensi pemilih pada karakter personal. Itu juga tinggi 32%. Yang preferensinya karena kinerja melihat pengalaman kandidat itu 23% dan melihat program juga 15,1%. Jadi poin saya itu mungkin akan terus bertarung, isu itu akan berjalan. Tapi menurut saya setuju kita harus dorong untuk pertarungannya, ada pertarungan gagasan, program, termasuk kompetensi dan rekam jejak kinerja itu juga bagus, oke. Nah, berdasarkan data ini maka sebenarnya memang ada beberapa tiga ya variabel atau 3 faktor yang akan menjadi dinamisator fluktuasi naik turunnya pertumbuhan atau turunnya elektabilitas, yaitu nanti kita lihat bagaimana efektivitas kandidat dan tim pemenangan bersosialisasi dan berkampanye di waktu masa kampanye 2 bulan ini ya Disti. Itu akan terlihat, akan berpengaruh tentu turun naiknya. Mereka akan menyasar pemilih rasional, terus strateginya harus berdasarkan tadi yang dijual tanda petik gagasan, kinerja, dan seterusnya. Tapi masih ada pemilih psikologis yang tadi kita istilahkan perang bintang, lebih pada personality. Yang kedua, setelah sosialisasi dan kampanye ya efektivitasnya seperti apa, kedua nanti akan juga berpengaruh sedikit atau banyak ya, yaitu performa debat. Nanti kan ada debat terbuka pasti. Nanti publik Jawa Tengah akan melihat apakah ada blunder politik, karena kalau debat ini naiknya dampak kenaikan belum tentu tidak signifikan, tapi dampak turunnya berpotensi tinggi kalau ada blunder politik dalam
debat itu. Jadi akan dilihat Anda melihat bagaimana. apakah nanti akan ada blunder politik, debat ini akan sengit karena kita tahu dua-duanya ini juga dulunya pernah di TNI dan juga Polri begitu. Ya, bisa jadi kalau kemudian ada yang keliru dan itu dikapitalisasi dan seterusnya berpotensi karena berdasarkan data, berdasarkan pengalaman itu bisa lebih cepat turun daripada naik kalau ternyata ada potensi blunder politik. Dan yang ketiga adalah program dan isu yang bergulir. Nah, tiba-tiba ada program yang meledak atau ada isu strategis yang meledak sehingga salah satu kandidat memiliki momentum politik untuk melejit, melenting elektabilitasnya, atau sebaliknya ada blunder politik yang menyebabkan terdegradasi elektabilitas, itu akan menjadi faktor naik turunnya elektabilitas di tengah tingginya swing voters tadi di mana 48%. Jadi faktor-faktor yang akan menaik turunkan elektabilitas ini saya kira akan menjadi perhatian dari kandidat dan kedua paslon. Termasuk Itu juga yang nantinya harus dengan diperhatikan. adanya gelaran debat ini juga bisa berdampak juga terhadap swing voter atau undecided voters untuk bisa memilih yang nomor 1 atau nomor 2 ini juga berpengaruh ya? Iya, memberikan dampak pengaruh. Tinggal diukur sejauh apa. Pasti ada dampaknya karena saya katakan tadi sebagian besar pemilih masih menunggu 16,4% belum punya pilihan dan ada 48% masih mungkin berubah. Nah itu potensinya kecuali strong votersnya sudah 80% agak susah mau digoyang. Nah ini pemilih Jawa Tengah poin saya masih bisa digoyang oleh Pak Andika Hendi untuk mendapatkan undecided sekaligus untuk menggerus pemilih Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin itu berpotensi. Sebaliknya Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin juga berpotensi mempertebal jarak untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi tergantung strategi di sisa 2 bulan ini sangat penting strategi dan efektivitas sosialisasi. Lalu bagaimana dengan kita tahu Jawa Tengah ini merupakan kandang banteng, lumbung suaranya PDI Perjuangan, tapi di satu sisi efek Jokowi juga masih sangat tinggi. Penjelasan Anda? Ya, ini menarik. Kandang banteng jadi begini istilahnya. Jawa Tengah ini adalah kandang banteng. Tapi di Pilpres kemarin, kita potretnya di Pilpres, pengembalanya ada 2, tergantung kedua. Ada kekuatan partai bernama PDI Perjuangan yang sangat kuat di Jawa Tengah, tidak bisa dikalahkan oleh partai lain, tapi ada rumah Jokowi. Jadi istilahnya kandang banteng dan rumah Jokowi. Rumah Jokowi, pengaruh Jokowi juga kuat, tingkat kepuasannya sangat tinggi dan itu terbukti pertarungannya di Pilpres kemarin. Kemungkinan ini akan berlanjut pengaruh-pengaruh itu. Nah, ini bagi PDI Perjuangan potensi sebenarnya bagi Pak Andika di mana seperti saya katakan mesin politiknya kuat, dipanaskan, bisa melakukan penetrasi di basis-basis di mana di data kami misalnya berdasarkan keresidenan atau subkultur Pantura Barat, Pantura Timur, Keduraya dan Banyumas Raya itu kan dimenangkan sementara oleh Lutfi Yassin. Nah ini apakah mampu Andika dan Hendi melakukan penetrasi di 4 basis ini menjadi penting untuk kita lihat di 2 bulan terakhir. Nah 2 subkultur yang lainnya Semarang dan Solo Raya itu kompetitif, angkanya imbang itu Adisti. Sehingga Semarang dan Solo Raya ya berarti ya? Gimana? Semarang dan Solo Raya ini imbang bisa dikatakan ya? Semarang Raya dan Solo Raya itu imbang, pertarungannya cukup kuat karena itulah menurut saya Jawa Tengah ini menatu karena elektoral semua partai akan berkepentingan untuk pileg karena suaranya bersama Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu paling kuat. Yang kedua, Jawa Tengah adalah eskalator politik Pilpres. Dan Mas Ganjar kan capres berasal di sana. Jadi kalau misalnya Pak Andika unggul, itu berpotensi akan menjadi calon presiden terkuat juga. Akan muncul di 2029 mendatang. Kemudian ini soal gengsi politik, saya ingin jawab pertanyaan ini soal pertarungan gengsi politik, soal PDI Perjuangan yang sangat kuat di sana, kemudian ada pengaruh Jokowi di dalam koalisi Kim Plus itu dan seterusnya, jadi menang kalah ini juga penting. Jadi tidak hanya perang bintang, tapi ini juga perang gengsi politik dalam konteks partai politik dan kekuatan politik di Jawa Tengah. Oke, menarik sekali, sangat kompetitif sekali, utamanya tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Saya merasa 3 wilayah ini sangat bergengsi sekali dan kompetitif sekali di Pilkada 2024. Nah, untuk Mas Rizky dan juga Mas Dito, setelah jeda ini saya akan bertanya soal bagaimana soal bidang kesehatan. Karena kita tahu di Provinsi Jawa Tengah ini angka stunting ini masih cukup tinggi.
angkanya ada di 20,8%. Angka ini cukup jauh dari prevalensi stunting yang kemudian ditargetkan pemerintah pusat pada 2024 ini, yakni 14% saja. Tapi di Provinsi Jawa Tengah itu angkanya 20,8%. Bagaimana kemudian program-program dari Pak Andika dan juga Pak Ahmad Lutfi bisa menurunkan angka stunting ini? Jangan dijawab dulu, Mas Rizky, Mas Dito, kita akan jeda dulu. Usai jeda, kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana perang bintang yang dihadirkan atau tengah disorot di Pilkada Jawa Tengah atau Pilgub Jawa Tengah 2024 karena menghadirkan Ahmad Lutfi yang merupakan, kita tahu, pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah, dan juga Andika Perkasa yang juga sempat menjabat menjadi Panglima TNI. Masih membahasnya dengan dua tim sukses dan juga ada dari Poltreking, Mas Hanta Yuda. Untuk di segmen ini saya fokus dulu ya, Mas Hanta, ke Mas Rizky dan juga Mas Dito soal adu gagasan. Jadi tidak hanya perang bintang, tapi warga Jawa Tengah tentu saja menantikan apa solusi yang real untuk bisa memajukan Jawa Tengah. Kita tahu ada 3 permasalahan soal kesejahteraan, pendidikan, dan juga kesehatan. Itulah yang kemudian menjadi sorotan. Tadi di segmen pertama saya sudah menyinggung soal kesejahteraan yang kita tahu Jawa Tengah ini provinsi termiskin kedua setelah daerah istimewa Yogyakarta. Kalau tidak salah UMP-nya 2 juta, di angka 2 juta. Nah, di segmen ini saya ingin fokus ke pendidikan dan kesehatan. Tadi sudah saya singgung soal kesehatan ini, angka stunting di Jawa Tengah ini ada di angka 20,8%. Padahal pemerintah pusat ini menargetkan hanya 14%. Ke Mas Dito dulu deh. Mas Dito, apa yang bisa ditawarkan oleh pasangan dari Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihardi untuk bisa menurunkan angka stunting di Jawa Tengah? Karena ini bukan hanya sekedar angka, di sana ada nyawa, ada balita kita, ada anak-anak penerus bangsa. Baik, terima kasih Mbak Disti pertanyaannya. Ini merupakan program yang menjadi prioritas dari Pak Andika dan juga Mas Hendi. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa memang kita masih menghadapi problem serius terkait dengan masalah stunting. Tidak cuma di Jawa Tengah, tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, yang perlu kita pahami bahwa stunting ini itu merupakan yang harus dilihat adalah 1000 pertama hari kelahiran. Jadi 1000 pertama itu dimulai dari sejak bayi ada di dalam kandungan. Jadi ada 3 faktor yang menentukan dalam stunting itu, yaitu faktor prenatal atau ketika kelahiran, faktor kelahiran, dan juga ketika faktor postnatal atau pasca kelahiran. Nah, beberapa banyak faktor yang berperan, tidak hanya sebatas masalah gizi, tapi dimulai dari ibu hamil. Betul. Jadi ibu hamil itu harus dimulai dengan pemberian nutrisi yang seimbang. Jadi pemberian tablet tambah darah, pengukuran tekanan darah secara berkala, pengukuran janin secara berkala, itu dimulai dari ibunya. Karena hanya dengan ibu yang sehat akan menghasilkan bayi yang sehat. Jadi generasinya harus dimulai dari ibunya. Kemudian pada waktu selama hamil, itu juga harus diberikan nutrisi seperti tablet tambah darah, asam folat. Di sini kita melihat bahwa peran dari puskesmas dan juga posyandu, serta teman-teman bidan dan juga para dokter, itu menjadi kunci bahwa mereka untuk membantu memonitor terkait dengan ibu-ibu yang hamil. Begitu juga dengan yang pasca kelahiran. Nah, pasca kelahiran ini kuncinya ada di nutrisi, Mbak. Jadi nutrisi yang seimbang. Dan nutrisi yang seimbang dalam 1000 hari pertama, itu yang paling penting adalah protein hewani. Jadi yang menjadi prioritas dari Pak Andika dan Mas Hendi adalah kita mengejar di 3 faktor tadi. Baik itu faktor dari pre-kehamilan, kemudian pada waktu kehamilan, dan post kehamilan. Karena itu merupakan proses yang kontinu dan diutamakan untuk pemberian nutrisi secara berkala, terutama menyangkut dengan protein hewani. Itu yang menjadi prioritas dari Pak Andika dan Mas Hendi, Mbak. Program realnya akan seperti apa nanti? Untuk ada pemberian ibu hamil, ada vitamin di setiap puskesmas, atau seperti apa nantinya konkretnya? Konkretnya begini, Mbak, sebenarnya kita semua itu sejak dulu sudah punya sistem yang ada ya. Jadi mulai dari puskesmas, posyandu, dan bidan, itu semua sudah ada. Di sini kita hanya tinggal mengoptimalkan dan memantau lebih berkala, dan kita memastikan bahwa apa yang menjadi program kami itu sampai di lapangan itu terlaksana. Jadi kita hanya
memanfaatkan apa yang sudah ada. Jadi kita tidak akan menambah, karena pemberian vitamin tablet tambah darah itu merupakan program pemerintah. Jadi hal yang baik itu akan kita lanjutkan dan akan kita pastikan. Namun mungkin terkait dengan pemberian nutrisi tambahan atau protein hewani, itu yang mungkin prioritasnya akan kita ubah. Kalau misalnya dulu ada pemberian biskuit, nah sekarang kita ubah bahwa ternyata protein hewani seperti ikan, lele, ayam, telur itu ternyata lebih dibutuhkan. Jadi kita yang mengarahkan terkait dengan masyarakat ini, terutama ibu-ibu hamil ini ataupun juga bayi-bayi ini, apa yang baik dikonsumsi oleh mereka sampai 1000 hari pertama gitu. Oke, termasuk juga edukasi kepada ibu-ibu hamil yang ada di Jawa Tengah juga ya, bagaimana pentingnya nutrisi yang harus diasup, utamanya dari protein begitu, dari daging, kemudian juga dari ikan juga tadi Anda sebutkan begitu. Nah, kalau pasangan Ahmad Lutfi bagaimana untuk menurunkan angka stunting ini? Kemarin setelah kita banyak turun, kita banyak ngopeni ibu-ibu curhat. Artinya kita coba klaster masalah-masalah kesehatan ini di setiap wilayah kan beda-beda ya. Ada yang masalahnya memang dari segi manusianya yang tidak terdidik secara tidak mampu membeli vitamin, tidak mampu makan makanan sehat, tapi juga ada yang masalahnya soal rumah sakitnya, tenaga kesehatannya. Nah, itu coba kita klaster-klaster supaya efektif programnya. Makanya kita akan coba program kesehatan merata. Lalu kita yang pasti akan mendukung program pusat soal makan siang gratis, yang itu juga nanti penetrasinya ke arah kepada gizi yang lebih baik untuk ibu dan anaknya. Oke, program realnya? Ini boleh saya buka sekarang atau nanti? Sebenarnya ada beberapa program kesehatan yang pasti nanti kita konsentrasi sama gizinya si ibu, lalu ketenaga kesehatannya dan fasilitas kesehatannya, untuk lebih spesifiknya nanti biar Bapak yang lebih paham. Oke, spesifiknya nanti tidak mau dibocorkan lah ya, nunggu debat lah ya, biar lebih seru, lebih sengit begitu ya kalau menurut Mas Rizky. Nah, tapi juga yang kemudian menjadi sorotannya itu tadi 3 sebenarnya fokusnya adalah soal kesejahteraan, pendidikan dan juga kesehatan. Kesehatan. Kalau pendidikan itu kan kalau di Jakarta tuh udah jelas gitu ya, ada KJP, Kartu Jakarta Pintar. Nah, kalau di Jawa Tengah itu seperti apa program yang ingin ditawarkan oleh masing-masing paslon ini, dari Pak Andika ataupun Pak Lutfi ini, Bung Rizky? Pendidikan ini kita juga jadi concern, apalagi kita nanti coba mau konsentrasi soal santri. Santri ini juga penting kita kaji, lalu kita distribusikan jumlah mereka besar, lalu mereka juga layak untuk sekolah lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua, kita sedang mendata kekurangan fasilitas sekolah, lalu pemerataan buku dan seragam yang coba kita data dulu, nanti kita keluarkan pas debat. Oke, kalau Bung Dito, bagaimana pasangan Anda, Andika Perkasa dan juga Hendra Priyadi? Kita tahu kan kalau Pak Hendra Priyadi juga seharusnya lebih bisa bisa lebih tahu lah, lebih bisa belusukan lah masalah-masalahnya, mengidentifikasi masalah soal pendidikan ini harus bagaimana. Kalau Jakarta kan udah punya KJP. Ya, Mbak Disti. Jadi alhamdulillah ya. Jadi Pak Andika berpasangan dengan Mas Hendi, yang mana Mas Hendi adalah seorang birokrat yang sudah berpengalaman 2 periode memimpin Kota Semarang. Kita tahu bahwa Kota Semarang sekarang menjadi kota yang maju, baik warganya maju juga infrastrukturnya maju. Sehingga terkait dengan pendidikan itu tadi sudah seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa pendidikan dan kesehatan adalah fokus prioritas utama dari Pak Andika dan Mas Hendi. Bagi beliau-beliau, pendidikan itu adalah nomor 1 dan juga kesehatan, dan merupakan wajib belajar itu kalau bisa kita capai sampai dengan perguruan tinggi. Jadi itu yang menjadi harapan beliau. Terkait dengan program konkretnya nanti mungkin Pak Andika dan Pak Hendi nanti disampaikan buat jadi kejutan nanti, Mbak. Oke, jadi dua-duanya nggak mau nge-spill sedikit begitu, takut dicontek atau gimana, saya juga nggak tahu nih Bung Hanta ya. Tapi yang pasti saya berharap begitu ya, warga Jawa Tengah juga berharap begitu punya pemimpin yang punya gagasan baru dan juga inovasi baru, terutama untuk bisa memajukan Jawa Tengah. Nah, Bung Hanta, ini kan ada sedikit perbedaan ya. Memang setiap daerah itu punya perbedaan masing-masing. Kalau kita Jakarta, kita bisa bicara soal rasional, realistis. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri tadi kan Anda sudah menyinggung ada juga kelompok rasional, psikologis. Nah,
Kalau dari pengamatan Anda gitu, Mas Hanta, butuh nggak sih sebenarnya warga Jawa Tengah ini adanya kebijakan populis dan gagasan-gagasan yang baru, yang fresh gitu ya, untuk benar-benar bisa ada solusi di sana? Iya, saya kira tetap ada karena segmentasi pemilih yang rasional mempertimbangkan program yang ditawarkan dan rekam jejak tentunya. Karena program yang ditawarkan ini nanti apakah ada program yang meledak dalam persepsi publik, dalam isu yang bergulir di 2 bulan terakhir. Kalau ternyata ada ledakan, tanda petik ya, isu terkait dengan program yang kemudian itu mempengaruhi pemilih, ya itu bisa. Tapi kalau programnya normatif, hanya perdebatan biasa, itu mungkin tidak terlalu memberikan dampak. Tapi saya kira menarik ya, tidak hanya kandidat ini, tim sesnya juga, Mas Dito dan Mas Rizky sudah dikupas, sudah dibedah, dan sudah diuji oleh Adisti. Nah, jadi harus menguasai, apalagi kandidatnya. Dan kalau itu menjadi tontonan masyarakat, nanti pemilih akan melihat di debat, Adisti. Ada pemilih rasional, dia akan melihat programnya apa ya, rasional atau tidak, ini masuk akal atau tidak, logis atau tidak. Tapi pemilih psikologis yang dilihat bukan substansinya, tapi bagaimana public speakingnya, bagaimana kemampuan komunikasinya, apakah ada gimmick-gimmick politik, itu tidak bisa dihindari. Pasti itu ada pemilih-pemilih psikologis yang preferensinya lebih ke sana. Tapi kalau pemilih rasional, seperti saya katakan tadi, melihat bagaimana gagasannya, penguasaan masalahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, Adisti, ini yang menarik di Jawa Tengah, sulit untuk saling serang. Biasanya yang diserang itu kan incumbent yang diserang. Nah, kalau ini adu gagasan betulan. Nah, kalau mau diserang incumbent, keduanya agak sulit. Kenapa? Karena dari sisi Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, Gus Yassin adalah wakil gubernur incumbent. Jadi nggak mungkin menyerang diri sendiri. Kalau kemudian Pak Lutfi menyerang pemerintahan Mas Ganjar, gimana? Di sana wagubnya kan wakilnya sekarang. Begitu juga pasangannya Pak Andika dan Pak Hendi itu ingin menyerang kinerja pemerintahan Jawa Tengah sebelumnya, juga di situ Mas Ganjar. Mas Ganjar juga didukung oleh PD Perjuangan. Jadi agak sulit untuk menyerang kinerja pemerintahan sebelumnya, yang mereka mungkin bisa ditempurkan, yang ditandingkan betul soal soal program gagasannya ke depan, bagaimana dan seterusnya. Dan saya kira menarik ya tadi isu kesejahteraan. Berdasarkan survei juga demikian, Adisti, yaitu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Itu adalah isu-isu sentral dan itu isu paling laku sebenarnya. Kalau kita tanya apa yang menjadi isu paling penting, persoalan masalah yang dianggap paling utama, paling penting bagi masyarakat Jawa Tengah, yaitu ranking tertingginya stabilitas harga kebutuhan pokok. Nah, itu terkait kesejahteraan, kemudian lapangan pekerjaan, serta pendidikan dan kesehatan. Jadi masih ada ruang 2 bulan ini untuk bertarung gagasan dan tarung visi misi dan program. Nah, terakhir Mas Hanta, kalau di Jawa Tengah sendiri ini lebih dominan adu gagasan kah, atau kemudian justru sosok atau figur yang kemudian lebih dominan? Saya ingin jawab, kalau ingin konteks demokrasi yang kita dorong adalah yang pertama. Gagasan. Gagasan, program. Tapi realitasnya berdasarkan data juga, itu faktor yang kedua sepertinya jauh lebih determinan. Faktor-faktor figur, kalau ada gimmick politik, ada pendekatan figuritas, karena dipilih itu karena faktor merakyat, sering turun ke masyarakat. Faktor-faktor figur ini menurut saya di pertarungan pilkada seperti ini, faktor figur biasanya lebih kuat ketimbang yang kedua. Oke, jadi soal program dan gagasan yang ditawarkan. Tapi kita harus dorong, yang ditarungkan adalah program dan gagasan. Itu lebih kelas, lebih berkelas demokrasi kita. Harus didorong seperti dialog pagi hari ini gitu. Oke, ternyata mau suka atau tidak suka, ternyata faktor figur lah yang cenderung lebih dominan ya kalau di Jawa Tengah begitu. Alangkah lengkapnya ketika figur itu punya gagasan, adu program yang bisa-bisa punya solusi yang real untuk warga Jawa Tengah. Utamanya tadi yang disebutkan soal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, termasuk juga soal lapangan pekerjaan. Oke, masih punya waktu di masa kampanye ini, pasangan dari Ahmad Lutfi dan juga Tac Yassin, kemudian juga ada Pak Andika, serta juga ada Hendrar Prihadi yang kita tahu juga pernah menduduki Semarang lah ibaratnya gitu ya, sudah ngopeni begitu. Kita tunggu bagaimana gagasan
gagasan-gagasan mereka nanti di debat, dan termasuk juga masa kampanye ini jadi ajang kedua paslon ini untuk bisa memperkenalkan program-program mereka di Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Hanta Yuda dari Poltreking, kemudian ada Mas Rizky dan juga Mas Dito. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu Bapak-Bapak. Bapak.